Lalu bagaimana sholat kita agar bisa khusyuk? Ya saudaraku, keluarkanlah garangan-garangan yang ada di dalam hatimu. Usirlah garangan itu di dalam hatimu. Apa maksud dari garangan itu? Oke, mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang kahuripan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi makna sholat itu adalah mengingat atau menyembah. Menyembah kan harus tahu yang disembah, mengingat harus paham siapa yang diingat. Seperti contohnya kita mengingat suatu kejadian, pasti kita pernah itu melakukan pertemuan atau ketemu dengan sebuah peristiwa itu. Mengingat dengan teman, pasti Anda sudah kenal dengan teman itu. Begitu juga dengan sholat, saudaraku. Bagaimana agar kita kenal dengan yang disembah itu? Man arafa nafsahu faqad arabahu. Jadinya maksudnya di sini, kenallah dirimu, maka kamu akan kenal dengan Tuhanmu. Karena apa? Manusia inilah adalah rahasianya Allah. Kalau kita ingin mengenal rahasia, kenali diri sendiri atau ikra, baca ke dalam diri. Untuk melihat diri harus mensufikan diri atau memfanakan diri, menghilangkan keakuan diri. Itu baru awal kita bisa mengenal diri. Selama kita masih bercokol garangan dalam hati kita, kita tidak akan mampu untuk mengenal diri kita. Karena apa? Hatinya orang mukmin itu laksana cermin. Ya, di saat hati itu abu-abu, maka cermin kehidupan yang dilakukan dohir juga abu-abu. Yang dilakukan hati itu kotor, maka yang keluar ucapan kotor, perilaku kotor. Itulah yang disebut cermin itu tadi. Man ana, siapa diri sebenarnya aku ini, lo siapa sebenarnya diri. Inilah yang akan kita bahas. Oke, nyatanya ya, nyata yang ada di dalam diri itu siapa? Ya, ada roh ternyata. Roh itu nyawa. Nyawa itu adalah perwujudan dari napas. Kenapa ke napas? Karena selama masih ada nyawa, masih ada roh, kita masih bisa bernapas. Ingat, orang meninggal itu kalau sudah tidak bernapas berarti meninggal. Maksudnya apa? Mati atau mayat. Matinya ayat. Mayat itu matinya ayat, karena tubuh manusia ini ayat-ayatnya Allah saja. Kalau ayatnya itu sudah nggak ada, berarti mayat, matilah ayat. Udah nggak bisa ngapa-ngapa, punya mulut tidak bisa berbicara, punya telinga tidak bisa mendengar, punya tubuh tidak bisa bergerak. Karena apa? La haula wala quwata illa billah. Geraknya kita itu tadi, kuasanya kita tadi, illallah, kecuali dari Allah, atau yang hidup di dalam diri itu sudah keluar. Setelah nyawa itu berwujudnya, berroh itu berwujud perwujudannya itu napas. Siapa napas itu? Adalah sir. Sir itu rasa. Rasa itu apa? Rasa itu adalah Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu sendiri yang di dalam diri itu sifat 7. Kenapa saya bilang 7? Karena yang ada di dalam diri Nur Muhammad itu dilapisi atau diliputi atau ditaruhlah 7 sifat itu, yaitu sama, basor, ya, sifat melihat, sifat mendengar, kalam, ilmu, kodrat, irodat, dan hayat. Dan kesemuanya itu, bagaimana cara kita mengenalnya? Ya, lihat ke dalam yang 7 ini, sifat 7 ini. Siapa itu? Itu adalah zat. Ya, sifatnya zat.
Yang zat itulah wujudnya kita, yang dinamakan insan. Makanya saya bilang manusia itu adalah rahasianya Allah. Allah menaruh rahasia pada diri kita agar kita mengenalnya. Maka diwujudkanlah Nur Muhammad. Nur Muhammad diwujudkan lagi pada rasa diwujudkan lagi pada roh kita. Sebenarnya bukan roh kita, ya Nur Muhammad itu. Cuman kita karena berhubung kita dikasih nafsu oleh Allah, makalah muncullah, saya bilang itu garangan itu, kalau tidak disingkirkan kita tetap akan bercokol di situ. Gitu saudaraku. Nah, bagaimana cara mengenal diri? Ketika sudah melihat 7 sifat tadi, sama basor, kalam, ilmu, hayat, irodat, dan hayat itu tadi sudah ditempel kepada diri kita. Kalau melihat kita itu bukan melihatnya mata, tapi melihatnya yang hidup di dalam itu. Karena ada yang hidup di dalam, mata bisa melihat. Gimana cara melihatnya? Melihat sifat 7 kepada melihat Nur Muhammadnya. Nur Muhammad melihat, menyaksikan pada rasa atau sir tadi. Ya, sir tadi menyaksikan atau melihatnya kepada nafas. Nafas lagi melihatnya kepada nyawa. Nyawa tadi melihatnya kepada dohir ini, wujud dohir badan kita ini. Ada dibilang jasad, inilah yang disebut berjamaah. Makanya kalau sholat sendiri itu ganjarannya sedikit, katanya kan gitu. Kalau sholat berjamaah ganjarannya banyak. Kenapa begitu? Ya karena yang sholat itu seolah-olah hambanya, wadaknya saja, kelontongan itu. Yang sholat seolah-olah cuma dohir kita. Berjamaah lah kesemuanya tadi, dohir, batin, ya batin yang meliputi itu tentang roh, tentang rasa, tentang Nur Muhammad, semua itu diajak menyembah kepada Allah, mengingat secara sempurna. Itu yang dimaksud berjamaah secara hakikat. Tapi kalau berjamaah menurut syariat bagus, juga bagus. Kenapa? Kita sholat ke masjid ya. Kita sholat semasjid, banyak orang di situ. Minimal 40 orang seumpama. Kalau nggak ada, berapalah itu, yang penting itu lebih dari satu, itulah namanya jamaah. Ada imam dan ada makmum. Dan di situ seumpama ada yang lalai, tapi salah satu mengenal kepada Allahnya, maka kesemuanya sholatnya akan diterima. Walaupun toh itu imamnya tidak kenal kepada Allahnya, imam yang paling belakang itu kenal, itu menjadi makfu atau makfirah, menjadinya kesemuanya sholat itu sempurna. Saudaraku, keenakannya jamaah itu begitu kalau bareng-bareng. Contoh lagi seperti orang tahlil. Karena dibilang orang tahlil itu pasti banyak untuk mendoakan pada yang sudah meninggal, ahli leluhur lah, yang sudah kembali kepada Allah. Coba kita ingat, apakah semua orang tahlil itu hatinya itu tulus? Tidak mungkin. Karena niatnya satu, malu pada tetangga. Ada lagi yang niatnya karena kewajiban, ini rutinitas, rutin. Kalau kita nggak hadir, takut besok akan waktu ketempatan itu nggak dihadiri oleh para jamaah. Jarang sekali di sini saudaraku yang niatnya itu lillahi ta'ala, kecuali ini anaknya atau keluarganya. Mungkin sedikit masih ada ketulusan lillahi ta'alanya, ya, bukan karena mengharap surga untuk orang yang sudah meninggal, karena itu urusan Allah. Makanya apa? Kenali Allahnya, sembah Allahnya, pasrahkan lillahi ta'alanya kepada Allah, barulah yang lain tadi dikasihkan. Gitu saudaraku ya, sanggahuripan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi di sini masihkah kita melakukan perbuatan sholat itu secara dohir? Ya. Perbuatan sholat itu apa sih? Itu ritual. Ritual itu sebuah cara untuk menemui yang punya sholat, atau menemui sejatinya pemilik kehidupan atau Allah Ta'ala. Itu ritual.
Dan ritual itu banyak macamnya untuk menemui Allah. Ada yang semedi, ada yang sholat, terus ada lagi yang tafakur, ada lagi yang sholat doim. Banyak cara. Itu ritual. Dan kalau sudah ketemu, itu namanya spiritual, lagunya batin, bukan cuman badan saja. Makanya diawali takbiratul ihram, diakhiri salam. Coba kita bayangkan, kalau kita sholat, itu sholat dulu atau niat dulu? Oh ini niat, ya niat pun kan bagian dari sholat. Coba kita ingat, niatnya gimana? Lillahi ta'ala kan? Baru Allahu Akbar, memuji kebesaran Allah. Kalau niatnya lillahi ta'ala, tidak usah dipelencengkan, buang itu. Apa itu? Garangan di dalam hati kita. Apa itu? Hijab atau nafsu kita. Sholat yang mengharap surga, sholat yang karena takut kewajiban, takut disiksa, itu dibuang. Buang dulu karena niatnya lillahi ta'ala. Allahu Akbar kok. Kalau sudah lillahi ta'ala ya sudah, jangan mikirkan yang lain. Biar pikiran kita itu tidak gentayangan, saudaraku. Gentayangan itu gimana, Pak? Ya Allahu Akbar, enak-enaknya orang sholat, ada orang ngamen, jereng-jereng nyanyi-nyanyi tentang bojoku sing disile wong lah, tentang nyanyi nindek kono kuwi sing nyanyi tentang masalah kepribadian. Lalu pikirannya di saat sholat mikir, mbok yo engko ae ngamen, wong enak wong sholat kok ngamen, duh kok gak sholat iki nyapo. Lah disitulah, karena kita sudah lillahi ta'ala, kita jatuhlah pada mikirkan pengamen. Sholat kok nyindir aku, ngamen bareng kok nyindir aku. Ayo kita kembalikan, siapa yang menggerakkan orang ngamen itu? Kan Allah saja. La haula wa quwata illa billah. Nah, sing rentek nih hati ini agar dia nyanyi gitu siapa? Kan Allah saja, ya kan? Dari di situ harus dilepas semua beban, ya, tidak usah memikir yang aneh-aneh agar pikiran kita tidak gentayangan, saudaraku. Makanya baiknya gimana cara sholatnya? Wudhu yang bagus, yang sempurna. Setelah wudhu jangan ngomong apa-apa, langsung menuju ke tempat sholatan, tempat sholat, lalu menjalankan sholat. Jangan wudhu, setelah wudhu terus ngobrol rokokan baru sholat. Lah ini akan membuat hati kita tercampur lagi oleh garangan tadi, gitu saudaraku ya. Maka keluarkanlah itu, dikeluarkan dari hati kita agar kita menghadapnya Allah bisa sempurna. Maka pahamilah syahadat secara sempurna, kalau lahir batin itu Allah saja. Ya, silakan dilihat pada video sebelumnya, itu ada pembahasan tentang syahadat, sang kahuripan yang dimuliakan Allah. Kata Nabi, beberapa banyak umatku yang mengerjakan dan mendirikan sholat tapi tidak mendapat apa-apa, yang ada cuma capek, letih, dan kepanikan. Disebabkan karena apa? Karena tidak tahu tentang hakikatnya sholat. Yang ditahu cuma melakukan kewajiban. Kalau tidak melakukan kewajiban, takut disiksa. Padahal apa? Bahwasanya dijelaskan sholat itu mencegah dari perbuatan yang mungkar. Ya. Bagaimana bisa mencegah perbuatan yang mungkar kalau yang sholat cuma dohirnya, yang menyembah tidak sak batinnya? Makanya harus berjamaah. Semua tadi dipasrahkan kepada Allah atau lillahi ta'ala. Buktinya banyak yang melakukan sholat tetapi tetap main togel. Banyak yang masih sholat khusyuk katanya loh ya, tapi tetap melakukan perampokan, maling, nyuri, zina. Jadi apa? Itu dari manusianya karena belum memahami hakikatnya sholat. La sholata illa bima'rifatullah. Belum dikatakan sholat kalau belum mengenal Allah. Lah ini kan sholat itu mengenal atau menyembah. Di saat sudah kenal sebenar-benarnya Allah, barulah itu dibilang sholatnya itu diterima oleh Allah.
Duh, Pak, berarti selama ini sholat saya tidak diterima. Urusan Allah saja. Kita bisa menyadari kita ini sudah kenal Allah atau belum. Kalau belum, makanya kita melakukan terus, mencari ilmunya, mencari pengetahuannya seperti kajian-kajian kayak gini. Karena apa? Selama ini kita cuma dicekoki sebuah harapan-harapan saja. Kalau kita sholat dapatkan surga, ganjarannya sekian, sekian, sekian. Lah kita menyembah kepada yang punya hidup, yang menghidupi meliputi dalam hidup kita sendiri. Kenapa harus pamrih? Hilangkan pamrih itu dalam hati kita, karena dengan begitu awake dhewe iki lho, ya wis majek Gusti Allah. Untung ambekane awake dhewe itu tidak dihentikan 1 menit atau 1 jam. Sehari semalam lantur, terus sebuah keberuntungan gitu melakukan kebaikan kok sik majek Gusti Allah, dengan mengharap surga, dengan mengharap imbalan pahala. Ini kan majek Gusti Allah. Kan ya lucu juga kan. Jadi kata Rasul, orang yang sudah berma'rifatullah barulah bisa bertemu dengan Allah. Man amila bila ilmin dolala. Bila beramal tanpa diiringi ilmu maka sia-sia atau mardud. Contoh seperti anak berlatih bernyanyi. Anak kecil berlatih bernyanyi, anak TK itulah. Bintang kecil di langit yang tinggi amat banyak menghias angkasa. Apakah anak itu tahu dengan nyanyian atau artinya? Kan nggak tahu, yang penting hafal. Itulah yang dimaksud Jung Nabi itu. Pahamilah angkasa itu apa. Tapi anak kecil sebatas hafal. Jadi selama ini kita sholat hanyalah hafalan. Apakah itu salah? Tidak. Setelah itu kejarlah lagi, masuk ke ma'rifatullah, mengenal Allahnya, siapa yang kita sembah. Gimana caranya? Kenali diri sendiri. Makanya jangan buka video sebelumnya itu mengajari tentang diri kita itu siapa. Karena apa? Kerahasiaan Allah itu disimpan di dalam diri kita. Biar apa? Biar ibadah kita itu tidak tertipu atau fata morgana, seolah-olah itu amal kita banyak, seolah-olah kita mendapat sesuatu dari amalan kita, seperti kita itu sudah bersedekah, seolah-olah itu amal kita. Padahal apa? Itu Kanjeng Nabi matur itu seperti orang memikul besi, ya. Kotak besi seolah-olah itu amal kita, tapi semuanya ketika dibuka itu sebagai debu saja. Ya. Karena apa? Awal itu terlalu mandek di garangan itu tadi, seolah-olah itu yang melakukan kita. Kita ngasih orang sodako dengan bangganya, amalku wis akeh. Belum tentu. Karena apa? Salah menempatkan niatnya lillahi ta'ala. Karena Allah meletakkan Ar-Rahman Ar-Rahim di dalam diri kita. Itu bentuk belas kasihnya Allah saja yang dilewatkan pada kita, saudaraku. Paham ya? Lah terus kenapa sholat itu jadi sia-sia? Karena belum khusyuk atau belum tersambung dengan Allah. Kenapa? Ada Allah wa nahnu aqrabu ilahi min warid. Sesungguhnya aku itu lebih dekat dari urat lehermu. Kalau Allah dekat, pahamilah Allah itu di mana. Seperti mata hitam dan mata putih itu kan menyatu. Loh, Allah itu lebih dekat dari itu. Seperti rasa dan perasaan kita, Allah lebih dekat dari rasa dan perasaan kita. Kita itu hiduplah, Allah itu juga lebih dekat dengan hidup kita. Kenapa tidak dipahami, kata Allah? Kenapa tidak kamu mengerti, kata Allah begitu? Makanya dibilang sholatun mikrojul mu'minin, sholat itu adalah pertemuan, ya, pertemuan
kamu dengan aku Allah, maksudnya gitu. Lalu bagaimana cara bisa bertemu itu tadi? Gini saudaraku ya, kita ini seumpama punya kandang ayam, ya, punya kandang pitik lah. Terus di situ ayam itu pagi keluar, maghrib biasanya masuk, dan di situ kedahuluan kemasukan garangan atau musang. Ya, bagaimana? Kira-kira maghrib itu bisa masuk enggak itu si ayam? Pasti tidak mau masuk, karena apa? Ada garangan di dalam kandang itu, takut dimakan. Itulah yang terjadi kita selama ini. Kenapa kita sholat tidak menemukan? Karena ada garangan di dalam hati kita. Nafsu yang mendominasi diri kita ini, ya. Jasad inilah diseliputi nafsu, diselewengkan oleh nafsu, seolah-olah itu yang sholat kita. Kita tidak sadar bahwasanya kita bisa gerak, kita bisa niat, kita bisa melakukan gerakan sholat atau ritual sholat karena atas seizin Allah atau la haula wala quwata. Ada suatu gerak atau sebuah kekuatan ataupun liputan apa di dalam diri kita illallah, kecuali dari Allah. Itu kita rampas, seolah-olah kita menyembahnya, seolah-olah manusianya yang melakukan. Padahal apa? Semuanya itu atas izin Allah saja. Maka niatkanlah dalam hati itu lillahi ta'ala. Wis, orang embel apa-apa wis. Tidak ada niatan apa-apa, tendensi apa-apa untuk menghadap kepada Allahnya. Kita serahkan. Karena Islam namanya itu apa? Selamat. Siapa yang selamat? Manusia yang bisa berserah diri kepada Allah. Maksudnya berserah diri itu gimana? Kita serahkan semuanya tentang diri ini kepada Allah. Kita serahkan tanpa kita merasa memiliki, tanpa kita itu yang melakukan, semuanya itu karena Allah saja. Itu yang dibilang berserah diri. Kita serahkan keakuan diri dalam diri ini. Innalillahi, kita kembalikan kepadanya, pada Allahnya, barulah kita bisa bertemu dengan Allahnya. Karena apa? Kita tidak merasa ada. Adapun kita bisa gerak, bisa rukuk, bisa takbir karena digerakkan oleh Allah saja. Itu saudaraku ya, hilangkanlah dinding jalal atau pembatas kita membatasi dengan Allah, biar Allah menyatu dengan diri kita. Apa itu? Mewujud secara sempurna di dalam batin kita. Garangan itulah yang saya bilang adalah nafsu, perampasan diri kepada hak-haknya Allah semata. Gitu ya saudaraku. Nanti kita lanjut lagi sekilas penjelasan dari saya, kurang lebihnya itu dari apa yang kita jelaskan tadi. Ada baiknya itu dari Allah, ada kurangnya dari pribadi saya sendiri. Terima kasih.